Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di tahun ajaran 2020-2021. Dan selamat datang kembali kepada adik-adik yang baru saja duduk di kelas 6. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kita masuk kepada subtema 1, pembelajaran 1. Baik, kita mulai saja. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Nah, di sini adalah bagian-bagian bunga, di mana bagian-bagian bunga ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di kelas 4. Yang perlu adik-adik ingat lagi yaitu bagian-bagian bunga, yang terutama yang ini, yang benang sari dan kepala putih. Karena pada materi ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif, di mana perkembangbiakan generatif ini harus memerlukan benang sari dan kepala putih. Jadi yang perlu diingat, benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan ya. Ini, benang sari ini adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Itu yang perlu adik ingat lagi. Dan kepala putih ini adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah, jadi proses penyerbukan secara generatif atau perkembangbiakan secara generatif harus memiliki ini, tumbuhan itu harus memiliki bagian-bagian bunga. Yang paling utama itu benang sari dan kepala putih. Nah, jika benang sari jatuh di atas kepala putih, itu akan terjadi proses penyerbukan. Proses penyerbukan ini dapat dibantu oleh hewan, misalnya itu kupu-kupu, kemudian oleh lebah, kemudian ada lagi dibantu oleh angin. Jadi ini adalah contoh yang dapat membantu penyerbukan pada tumbuhan. Nah, jika benang sari jatuh di atas kepala putih, akan terjadi proses penyerbukan dan akan menghasilkan zigot. Jadi zigot itu akan bertumbuh menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji, kemudian bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Jadi sampai sini adik-adik harus ingat kalau perkembangbiakan secara generatif itu harus melalui proses penyerbukan, di mana tadi proses penyerbukan itu adalah jatuhnya benang sari di atas kepala putih. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah tumbuhan jagung. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, pada jagung pasti terdapat bunga. Nah, bunga-bunga ini pasti memiliki bagian-bagian seperti yang tadi, ada kepala putih, ada benang sari. Jadi, jika benang sari jatuh di atas kepala putih, akan terjadi proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan itu akan menghasilkan zigot. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana proses pertumbuhan zigot tersebut. Baik, kita masuk lagi. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembangbiak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya. Nah, di sini adalah tanpa perkawinan. Berarti itu adalah vegetatif. Tadi kita membahas generatif yang harus melalui proses penyerbukan atau perkawinan. Nah, ini adalah tumbuhan nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Jadi kalau adik-adik ingin menanam nanas,
adik-adik hanya perlu tanam ini saja, pangkal ini saja, maka akan tumbuh nanasnya tanpa melalui proses penyerbukan. Nah, sekarang kita masuk ke pisang, pohon pisang ya. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Jadi kalau adik-adik menanam pisang, nanti suatu saat akan tumbuh pisang baru atau tumbuhan baru. Nah, ini adalah tunas ya. Jadi tumbuhan tunas ini tumbuh tanpa melalui proses penyerbukan. Nah, ini ada wortel. Bagaimana cara proses pertumbuhan wortel atau perkembangbiakan wortel? Nah, wortel berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan umbi akar antara lain dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Baik, sampai sini dulu materi kali ini. Semoga adik-adik dapat mengerti dan dapat mengingatnya. Sampai jumpa di materi berikutnya.